Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Kali ini saya akan mengulas Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range yang improvement Bluelink ya. Untuk harganya 895 juta sebelum dipotong PPN. Setelah dipotong PPN menjadi 815 juta rupiah. Untuk unitnya ada di Hyundai Peak ya. Untuk kontak marketing akan saya cantumkan di kolom description. Untuk kuncinya seperti ini. Untuk tombol-tombolnya ada tombol lock dan unlock. Untuk tombol locknya, kalau ditahan lama bisa membuka dua kaca depan ya. Tapi harus ditahan, baik untuk membuka maupun untuk menutup. Dimana kalau dibuka, spionnya terbuka otomatis ya. Ada tombol untuk membuka pintu bagasi, harus ditahannya membukanya. Dan ada tombol untuk membuka port charging. Ada tombol untuk menyalakan sejenis remote start engine ya. Kemudian ada logo Hyundai-nya. Untuk motor listriknya 217 PS dan torsinya 350 Nm, menggerakkan dua roda belakang ya, dimana bisa menjalankan mobil ini dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 7,4 detik. Ditenagai oleh baterai lithium ion berkapasitas 72 kWh, diletakkan di bagian bawah mobilnya ya, dimana dalam kondisi penuh bisa menempuh jarak 451 km. Untuk platformnya menggunakan EGMP ya. Jadi ini adalah platform modular yang memang eksklusif untuk mobil listrik. Oke, kita mulai dari tampilan depan. Secara keseluruhan seperti ini tampilan depannya. Di kap mesinnya ada logo Hyundai. Untuk grillnya tentunya tertutup ya, karena mobil listrik. Warnanya piano black. Kemudian ada kamera 360 di bagian depan ya. Ada garis piano black di bagian bawahnya. Kemudian untuk bumpernya juga terdapat 4 titik sensor. Ada list silver ya di sini. Ini untuk pengait towing. Di bagian bawah juga terdapat list piano black serta ada list metal ya. Kemudian di bagian bawah sini terdapat ventilated air circulation. Dia bisa membuka ya tentunya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke detail headlampnya. Untuk headlampnya menggunakan parametric pixel full LED ya. Detail headlampnya adalah ini lampu utamanya 2 proyektor ya, lampu dekat, lampu jauh. Kemudian yang berbentuk seperti huruf U adalah DRL yang juga berfungsi sebagai lampu senja, bisa juga menjadi lampu sein. Ketika menjadi lampu sein seperti ini ya, tentunya belum sequential. Kemudian tadi di bawah grillnya ini ada sejenis ambient light ya, bisa menyala pada saat charging. Kemudian untuk wipernya menggunakan model hybrid ya. Washernya tentunya ada di bawah kap mesin di sebelah sini ya. Tentunya sudah ada kameranya karena sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Untuk tampilan sampingnya seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke bagian fender. Fendernya segini ya ukurannya. Jadi ini kap mesinnya ini
sampai ke fendernya ya. Tentunya ada over fender. Seperti ini motifnya. Untuk bannya sendiri menggunakan Michelin Pilot Sport EV. Untuk ukurannya 225/45 ring 20. Untuk peleknya menggunakan 20 inci two tone ya. Piano black dan polish metal. Pelek ini hanya tersedia untuk signature long range. Sisanya menggunakan yang 19 inci ya. Untuk bautnya tertutup cover. Rem depannya cakram. Untuk rem belakangnya tentunya cakram ya. Ada list piano black di bagian bawah. Dan untuk spionnya sewarna body lengkap dengan lampu sein yang sudah LED. Di bagian bawah spionnya piano black ya. Tentunya ada kamera 360-nya. List di spionnya ini piano black. Tentunya ada blind spot monitoring. Untuk spionnya diletakkan di pilar A ya. Pilar A-nya piano black. Begitu juga dengan pilar B hingga C. Kemudian untuk list di jendelanya piano black ya. Untuk door handle-nya sewarna body, modelnya flush, dimana kalau mengunci langsung tertutup ya. Akses smart key-nya tentunya menggunakan model sentuh. Kalau dibuka seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian charging port. Untuk charging portnya di sini ya bukannya, jadi terbuka secara elektrik. Nah, di sini ada indikator isi baterainya sudah berapa. Ini kalau penuh nyala semua ya. Kalau sedang charging kedap-kedip. Kemudian di sini ada dua charging ya, AC dan DC. Untuk AC chargingnya ada dua ya, yang portable sama yang 7000 watt. Untuk yang portable 0 ke 100 membutuhkan 31 jam. Untuk yang 7000 watt membutuhkan 6 jam dan 6 menit dari 0 sampai 100%. Dan ada satu lagi yaitu fast charging yang DC ya. Untuk yang DC membutuhkan waktu 56 menit dari 10% hingga 80%. Untuk fast charging, kalau sudah mencapai 80%, pasti kecepatan chargingnya akan berkurang ya, untuk menjaga keawetan dari baterainya. Untuk menutupnya dari sebelah sini ya. Kemudian di bagian atas juga terdapat antena model sirip hiu. Two-tone ya, atapnya piano black. Ini moonroof ya, jadi kaca mati. Kemudian untuk tampilan belakangnya seperti ini secara keseluruhan. Untuk spoilernya ada dua ya, warnanya sewarna body dan piano black. Tentunya ada high mount stop lamp. Ini bolong ya spoilernya. Jadi untuk aliran udara ya. Untuk kaca belakang, seperti halnya sedan kebanyakan, hanya dari rear defogger ya, tanpa rear wiper. Kemudian di sini ada emblem Hyundai.
Kemudian di sini ada emblem Ioniq 5. Untuk desainnya menggunakan parametric pixel ya, jadi tampak menyatu. Untuk detail lampu belakangnya tentunya sudah full LED semua ya. Yang kotak melingkar di luar ini lampu belakang. Yang ini lampu rem. Lampu C-nya sudah full LED tentunya. Ini lampu mundurnya ya. Kemudian di sini juga ada list piano black, ada list silver juga. Kemudian di bawah terdapat 2 buah reflektor. Untuk lampu plat nomornya tentunya sudah LED ya. Ada kamera 360 juga. Nah, tadi yang 2 buah reflektor itu kalau di tipe prime itu ada lampu sein dan lampu mundur yang masih bohlam ya. Kemudian di belakang ada 4 titik sensor, 2 yang hitam, 2 lagi yang silver ya. Kemudian ada untuk sejenis pendingin ya, seperti yang di depan. Kita ke bagian bawah. Untuk suspensi belakangnya tentunya sudah menggunakan independen ya. Oke, sekarang kita ke kap depan. Untuk kapnya sudah hidrolik ya, alias menggunakan damper. Nah, di dalam kap depan ini terdapat ruang bagasi depan, dan untuk penempatan aki ada di sebelah sini ya. Aki 12 voltnya. Kemudian untuk sekring, untuk otak motor listriknya ada di dalam ya. Kemudian ini untuk ECU, untuk air wiper, minyak rem, modul ABS-nya tentunya ada di dalam sini ya, tertutup. Tentunya sudah ada vehicle stability control ya. Kemudian untuk air radiator dari sebelah sini ya. Ruang mesinnya tentunya sudah dicat ya. Dan sudah ada peredamnya. Yang hitam itu peredam ya. Untuk kap mesinnya sudah dicat tanpa peredam ya. Sebenarnya tidak terlalu perlu ya, karena ini adalah mobil listrik. Oke, sekarang kita menuju ke bagian door trim. Untuk layout door trimnya, di bagian atas ini soft touch, lengkap dengan real stitching. Untuk door handle-nya silver. Untuk di bagian armrest, lapis kulit lengkap dengan real stitching. Terdapat tempat penyimpanan terbuka, ada ambient light-nya juga ya. Nah, untuk tombol-tombol di armrest driver ada window lock yang bisa berfungsi sebagai child lock. Untuk power window-nya auto, hanya ada di sisi depan ya. Yang belakang belum auto. Kemudian ada power door lock, electric mirror, tentunya auto folding ya. Untuk backlight-nya berwarna biru. Kemudian di sini ada 2 buah memory seat. Di sini ada bahan grey. Di bagian bawahnya ini hard plastik.
Di door pocketnya ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Kemudian di sini ada bahan soft touch. Tentunya speakernya Bose ya. Ada ambient lightnya juga. Untuk speakernya two way ya. Di sini ada tweeternya. Untuk total speakernya jadi ada 7 ya. Karena ada satu tambahan speaker di sebelah dashboard alias center speaker. Terdapat scuff plate juga di bagian bawah. Ada embossnya Ioniq 5. Untuk seatbeltnya menggunakan yang height adjustable ya. Airbagnya ada 6, 2 di pilar B, 2 di jok depan, masing-masing jok dapat 1. Kemudian 2 di bagian penumpang, tentunya driver ya. Untuk jok drivernya sudah dilapis kulit, ada motif perforated. Headrestnya model yang adjustable ya. Kemudian untuk pengaturan joknya 12 arah elektrik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini untuk mode santai sama untuk dikembalikan ke mode berkendara ya, ke posisi semula. Sekarang kita lanjutkan ke bagian pedal. Pedalnya seperti ini bentuknya, sudah metal, tapi untuk pedal gasnya masih menggantung ya, belum yang menempel di lantai. Kemudian terdapat footrest di sebelah kiri. Di sebelah sini terdapat sekring ya. Kemudian ada electric parking brake lengkap dengan auto hold. Listnya piano black ya. Backlightnya biru muda. Kemudian juga terdapat tombol untuk membuka pintu bagasi. Tombol untuk vehicle stability control off. Headlamp levelingnya ini manual ya. Untuk bahan dashboardnya soft touch. Kisi AC di sisi penumpang depan. Ada list silver ya. Ini kisi AC-nya desainnya nyambung ya sampai driver. Untuk layout desain dashboardnya seperti ini. Untuk lacinya menggunakan yang ditarik ya, seperti laci rumahan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian setir. Untuk setirnya menggunakan 2 palang ya. Di bagian tengah ini hanya ada 4 titik. Klaksonnya seperti ini. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sini ada tombol mode berkendara. Ada 3 ya. Di sebelah kiri ada tombol pengatur audio, voice command. Ini tombol fisik ya ini, Bluetooth teleponi. Kelihatannya aja kapasitif. Dan ini ada tombol custom khusus ya, yang bisa diubah-ubah fungsinya. Kemudian di sini ada tombol pengaturan MID. Ada tombol untuk lane keeping assist alias jenis lane following assist ya. Tentunya ada cruise control yang sudah adaptif. Untuk pedal shiftnya
ini fungsinya untuk menguatkan atau melemahkan regenerative braking ya. Pengaturan setirnya manual tilt dan teleskopik. Tuas transmisinya ada di sebelah sini. Ini diputar ya untuk mengoperasikannya. Untuk P di sebelah sini ya. Kemudian untuk tuas lampunya tentunya sudah auto. Untuk wipernya tentunya sudah auto ya. Ada interval waktunya. Oke, sekarang kita ke bagian speedometernya. Kita akan start ulang mobilnya. Saat dimatikan ada trip summary ya. Kalau dinyalakan, seperti ini ya, startup chime-nya. Untuk speedometernya menampilkan speedometer. Ini untuk sistem Hyundai Smart Sense ya, yang ada gambar mobilnya. Indikator posisi gigi. Kemudian di bawah ada info sisa baterai, level regenerative braking, ada info mode berkendaranya ya. Yang Eco ini outside temperatur, info konsumsi energi, ada odometer ya tentunya di sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini untuk indikator energi flow-nya ya. Lagi charging atau lagi pakai baterai alias pakai tenaga listriknya ya. Jadi sejenis indikator sistem hybrid ya. Kalau di mobil-mobil hybrid. Di sini juga terdapat jarak yang bisa ditempuh dengan sisa listrik yang tersedia. Nah, ini sedang menu adaptive cruise controlnya ya. Juga terdapat pengingat istirahat ya, bisa di reset. Ada drive information. Ada yang after recharging juga ya. Yang terdapat juga accumulated info. Kemudian ada kompas. Ada tire pressure monitoring system ya. Nah, di sebelah kanan ini untuk sejenis magnet ya. Jadi sejenis magnet kulkas kalau di rumah-rumah. Oke, sekarang kita ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya, tampilan utamanya seperti ini. Di sini ada jam, ada kalender juga ya. Ini kebetulan sedang media off. Di sini juga menampilkan peta. Ada info sisa baterai dan sisa jarak yang bisa ditempuh. Nah, ini menu-menu utamanya ya. Ada menu EV, ada petunjuk kiblat. Ini menu EV-nya. Bahkan dia ada info EV charging station,
Ini ada info sisa jarak yang bisa ditempuh saat AC menyala dan AC mati ya. Di sini ada petanya juga. Ada menu-menunya juga ya. Ini ada info ke EV charging station terdekat ya. Ada pengaturan V2L-nya juga. Ini bisa diatur ya. Minimal pengecasan baterainya untuk menghentikan V2L-nya. Tentunya ini ada info BlueLink-nya juga ya. Ini untuk menampilkan navigasi. Untuk info kiblatnya. Ada navigasi. Itu tadi peta ya. Ini untuk navigasi. Ada Hyundai Service. Bahkan ada settingannya juga ya. Ada display. Bisa menampilkan kecepatan kendaraan, info lalu lintas, dan color for traffic on the road ya. Ada guidance-nya. Ada pemilihan rute. Ini jenis di Google Map ya. Bahkan bisa menghindari ferry atau jalur tol. Mau yang cepat, ekonomis, atau mengutamakan jalan tol ya. Kemudian ada navigation voice guidance. Ada guidance location. Di sini ada info perbatasan negara ya. Bahkan di sini ada info batas kecepatan. Ini yang border crossing information lebih berguna untuk yang di Kalimantan ya. Karena itu salah satu pulau di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ada pengingatnya juga, kamera alert. Ada safety alertnya juga ya. Daytime seperti ini, night seperti ini. Ada map mode-nya juga. Ada vehicle symbol, map font size. Map mode-nya bisa yang biasa atau yang 3 dimensi atau yang auto zoom ya. Ada auto zoom settingnya. Kemudian ada settingan navigasi. Di sini bisa menyimpan tempat-tempat favorit ya. Jadi bener-bener nyari seperti Google Maps. Nah, ini untuk traffic. Ada info-infonya juga ya. Jalan ditutup. Jadi ya kurang lebih nyaris seperti Google Maps. Bisa menyimpan rumah, tempat kerja, atau tempat-tempat lainnya. Kemudian ada untuk Bluetooth teleponi. Ada untuk koneksi ke HP, karena tentunya sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Ada voice memo. Ini climate control ya, alias untuk AC. Untuk suhu paling dinginnya 17 derajat, paling panasnya 27 derajat ya. Jadi tanpa heater ya. Kalau yang ada heater biasanya ada tulisannya high. Ini tampilnya aja merah. Mohon dikoreksi ya kalau saya salah. Karena di sini saya tidak merasakan anget.
tidak seperti beberapa mobil Korea seperti Kia Grand Carnival yang sudah dilengkapi heater ya. Nah, sebagai informasi nih, unitnya kan CKD ya, kecuali kalau mungkin Ioniq 6 yang unitnya itu diimpor dari Korea. Kemudian untuk menu-menunya di sini ada heat, ini untuk pemanas jok ya, karena joknya sudah ada pemanasnya. Ada tombol untuk kompresor AC, ada tombol untuk synchronization AC. Ini kecepatan kipasnya sampai 8 ya. Pengatur arah semburannya tentunya lengkap. Ada ke kepala, kepala kaki, kaki saja, kaki dan defogger depan ya. Bisa juga driver only untuk menghemat baterai. Ada auto climate controlnya juga tentunya. Tentunya ini ada tombol untuk mematikan AC ya. Kemudian untuk climate setting ada internal air circulation-nya, ada active on washer fluid use, tunnel, auto dehumidify, smart ventilation, defog atau defrost. Ada auto defog juga ya. Ini ada front warmer atau ventilation. Ini untuk pemanas jok depan ya. Jadi ini ada pendinginnya juga ya. Ada 3 level panas, 3 level dingin. Di sini ada heat, ada untuk synchronization, ada tombol AC alias kompresor AC. Ini untuk AC-nya ya. Jadi ini bisa diatur-atur mau yang front climate atau front warmer. Bahkan dia juga bisa mengatur rear warmer, pengatur heater jok belakang ya. Jadi bisa ada pemanasnya juga ya jok belakang, 2 level kalau untuk jok belakang. Jadi ada 2 ya, mau masuk yang AC atau yang pemanas. Ada memory seat configuration. Jadi bisa diatur-atur ya untuk konfigurasi joknya saat menggunakan memory seat. Jadi mau yang seperti apa posisi joknya. Bahkan di sini ada seat setting ya. Nanti akan saya jelaskan ketika masuk ke mode setting. Ada Valley mode juga ya tentunya. Kemudian di sini ada media yang bisa diputar, ada radio, media. Untuk medianya ada FM AM, Bluetooth, USB. Tentunya sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Di sini ada Sound of Nature ya. Tentunya ada quiet mode. Jadi
membatasi speaker ya, suaranya. Jadi bener-bener di depan aja, speaker belakangnya bisa dimatikan kalau lagi quiet mode. Tentunya ada blue link, ada notifikasi. Ini untuk buku manualnya ya. Sekarang kita akan memasuki setting. Di sini ada pengaturan kendaraan. Ini driver assistance ya. Ada forward safety. Jadi ini untuk Hyundai Smart Sense alias fitur ADAS-nya Hyundai. Ada drive mode. Brake mode-nya ini bisa diubah-ubah ya, normal atau yang sport. Kemudian ada pengaturan cluster. Untuk brightness-nya seperti ini, bisa diatur-atur. Bahkan ini bisa auto juga ya. Ada pengaturan blue light-nya juga. Ada kamera setting seperti ini ya. Ada select time. Ini untuk tema di speedonya ya. Sekarang ini yang tema C. Kalau tema B, tampilannya seperti ini. Tema A, tampilannya seperti ini. Kemudian ada EV Economy Reset setelah pengecasan atau begitu menyalakan mesin atau secara manual. Jadi untuk reset konsumsi energinya ya. Ada content selection, ada wiper atau light display, ada traffic sign. Jadi ada untuk pengingat batas kecepatan juga ya, rambu-rambu lalu lintas dan sejenisnya, ada blind spot monitoring, ada pengingat jalan S, ada welcome soundnya juga yang ting ting ting. Jadi itu sejenis chime. Kemudian untuk climate-nya ada internal air circulation seperti ini, automatic ventilation, ada dua ya, auto dehumidify bisa dinyala matikan, begitu juga smart ventilation bisa dinyalakan atau dinonaktifkan. Kemudian ada untuk defog atau defrost, semuanya bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Ada climate features-nya bisa dinyala matikan tentunya. Ini eco mode ya adanya. Ada pengaturan seatnya. Ini ada seat position change alert ya. Ada easy seat access. Ini extended, normal sama off ya. Kemudian ada pengaturan perlampuannya. Ada ambient light-nya juga. Di sini brightness-nya ada 10 level ya. Untuk warnanya bisa di custom juga ya, seperti ini. Ada juga warna-warna yang udah terpilih ya, yang udah fix. Bisa tergantung mode berkendara atau meredup saat gelap. Kemudian untuk lampu sein sekali sentuh ada
3 level ya. Mau berapa kali berkedip, 3, 5, atau 7. Kalau dimatikan seperti ini kalau menyalakan lampu sen, kameranya di sini ya. Di masing-masing. Jadi kalau sen kiri, di kanan kameranya. Kemudian ada welcome mirror. Ini ada lampunya bisa nyala ya. Ini welcome light. Mau saat buka pintu atau saat mendekati mobil. Ada headlamp timeout. Jadi lampunya mati setelah 15 detik ya. Ini ada auto high beam ya tentunya. Kemudian di sini ada pengaturan pintu. Ada pengaturan auto lock-nya. Mau berdasarkan kecepatan atau saat pindah gigi atau dinonaktifkan. Auto unlock-nya ada saat pindah ke P, matikan mesin atau fiturnya dinonaktifkan. Approach unlock. Jadi begitu mendekat ke mobil, pintunya langsung terbuka. Ada power tailgate. Ini tombolnya bisa digunakan untuk membuka atau menutup pintu belakang. Bahkan ini bisa diatur kecepatannya ya. Membuka pintu bagasinya mau cepat atau mau yang biasa. Ada power tailgate opening head. Jadi ini pengatur ketinggiannya ya. Ada 3 level. Ada use height setting. Jadi ini bisa diatur ya ketinggiannya. Ini remote window control. Jadi bisa membuka atau menutup jendela dengan remote. Untuk pengaturan kenyamanan, ada pengingat untuk kursi belakang. Jadi rear occupant alert ya. Untuk mengingatkan untuk cek kursi belakang, ada service interval. Kemudian ada untuk wireless charging ya. Kemudian kita masuk ke EV. Untuk pengaturan EV-nya ada charging limit. Jadi untuk membatasi maksimal chargingnya ya. Seperti ini. Baik yang DC maupun yang AC. Ada untuk AC charger. Bisa maksimum, dikurangi, atau minimum. Ini untuk arusnya ya. Ini ada utility mode ya. Jadi utility mode adalah menggunakan baterai tegangan tinggi untuk menyalakan sistem kelistrikannya seperti AC. Jadi ini lebih berguna untuk yang mau ngadem di mobil atau tidur di mobil ya. Kemudian ada Smart Recuperation. Ini lebih ke arah untuk menguatkan atau melemahkan regenerative braking-nya. Ada charging connector locking mode, jadi untuk mengunci chargernya ya. Pengaturannya bisa selalu atau mau saat menge-charge. Kalau selalu itu jadi harus
buka kunci pintu kalau while charging itu. Jadi saat charging saja, kalau udah penuh atau udah selesai nge-charge-nya baru di unlock. Untuk mematikan utility mode harus tekan tombol start ya. Kemudian kita ke setting navigasi. Sebelumnya sudah sempat saya jelaskan ya. Ada pengaturan suara. Di sini dynamic speed compensation ya. Jadi kalau makin kenceng mobilnya jalan, suaranya makin kenceng. Begitu juga sebaliknya. Ini volume limit startup ini, jadi begitu mobil baru dinyalain, nggak langsung kenceng sistem audionya, jadi nggak kaget. Kemudian untuk position ini lebih ke arah feather balance ya. Ada equalizer, ada pengaturan bass, mid-range, sama treble. Ini guidance ini lebih ke suara yang bip-bip-bipnya ya. Ada beep, ada alert. Masing-masing bisa diatur ya. Bahkan sampai ringtone-nya juga bisa diatur. Guidance will be at this volume. Ini yang bip-bip-bipnya ada alert. Guidance will be at this volume. Guidance will be at this volume. Kemudian ada navigation voice guidance. Bisa di mute ya kalau sudah mau sampai tempat tujuan. Kemudian ada navigation alert, ada kamera alert setting, sama safety alert. Ada navigation during phone call. Jadi navigasinya nyala saat terima telepon atau lagi nelpon ya. Ada navigation prioritize, mute navigation guidance, sama ada welcome sound ya. Ada radio noise control, jadi untuk mengurangi suara kresek-kresek kalau lagi dengerin radio ya. Ada 3 level. Jadi lebih ke arah kalau sinyalnya lagi jelek. Yang untuk radio ya. Ada driving assistance, ada haptic warning. Jadi setirnya bisa getar. Ada driving safety priority. Jadi untuk mengurangi volume saat peringatan fitur keselamatannya berbunyi. Ada parking safety priority. Kemudian ada pengaturan connected device-nya, ada Android Auto dan Apple CarPlay. Ada device connection. Ada user profile. Jadi ini untuk registrasi nama driver ya. Ada voice recognition. Ada pengaturan temanya. Ada graphic theme. Bisa putih, hitam, atau otomatis ya. Bisa dipilih-pilih juga temanya. Tema A seperti ini. B, C. Ada screensaver ya. Bisa nonaktif atau jam digital atau jam analog. Ada split screen-nya juga ya, jadi menampilkan 2 menu.
Ada displaynya juga. Display. Nah, ini yang tombol bintang ya. Ada custom button di navigation, mau buat apa fungsinya. Ini ada yang di custom button, yang bintang di setir ya. Ada mode button, bisa diatur fungsinya buat apa. Tombol naik turunnya ini bisa diatur ya untuk mengganti radio. Jadi ini nyaris seperti head unit aftermarket ya, yang bisa diganti-ganti fungsi tombolnya. Di sini ada pengaturan blueling, ada reconfigure, modem information, verification code, syarat dan ketentuan, ada peringatan privasi. Kemudian untuk pengaturan generalnya ada info versi softwarenya. Di sini ada sistem infonya, ada memorinya ini sampai 128 MB ya. Ada driver 1, driver 2 sama guest. Guest itu jadi yang drivernya itu tamu. Kemudian ada pengaturan jam dan tanggal, bisa di auto ya. Jadi menyesuaikan GPS. Kemudian untuk time formatnya bisa 24 jam juga ya. Kalau lagi 12 jam ada AM PM-nya. Kemudian untuk bahasanya ada 3 ya. Indonesia, Inggris, dan Korea. Untuk keyboardnya bisa diubah-ubah ya. Mau yang QWERTY atau yang ABCD. Untuk keyboard Korea seperti ini ya, yang QWERTY sama ABCD. Ini defaultnya bisa pakai Inggris atau Korea ya. Untuk pengaturan unitnya, ini suhunya juga bisa diubah menjadi Imperial alias Fahrenheit. Ini kalau diubah, display di AC-nya juga ikut berubah ya. Jadi seperti di Amerika. Untuk satuan konsumsi energinya bisa kilometer per kilowatt atau kilowatt per 100 km. Jadi ini kilometer per liter kalau di mobil bensin atau hybrid. Ini liter per 100 km ya. Ada pengaturan tekanan ban karena sudah ada tire pressure monitoring system. Kemudian ada media setting, bisa radio media off saat menyalakan mobil. Kemudian ini untuk sistem infotainmentnya masih nyala untuk beberapa saat ketika mobil dimatikan. Ada display media change notification ya. Kemudian ini untuk mereset settingannya ya. Untuk hazardnya ada di sebelah sini, berkedip saat nyala ya. Bahan di sini juga soft touch, ada list silvernya. Di sini terdapat beberapa tombol fisik. Delapan ya tombol fisiknya. Ada sensor parkir yang bisa nyala matikan, kamera 360, kemudian
Di sini ada tombol tune-nya. Bisa mengganti Sounds of Nature-nya juga ya. Ini ada tombol khususnya, media, navigasi, peta, power volume. Ini untuk tombol AC-nya ini kapasitif ya. Backlight-nya biru muda. AC-nya ini tentunya dual zone ya. Ini untuk start stop-nya. Kemudian di bagian bawah juga terdapat 12 volt power outlet dan USB slot yang biasa ya. Ada tempat penyimpanan terbuka juga. Kemudian kita bergeser ke konsol tengah. Ini konsol tengahnya bisa digeser maju mundur ya. Ada 2 buah cup holder. Ada list silvernya juga ya. Kemudian ada 2 buah USB slot yang biasa. Di sini ada wireless charging ya, yang sudah standar. Ada tempat penyimpanan terbuka juga. Bahannya karet. Ini ada armrest, sudah dilapis kulit, lengkap dengan list silver. Ada konsol box tambahannya juga ya, sudah ada bahan karet. Nah, kemudian untuk jok penumpangnya dilapis kulit. Ada motif perforatednya, headrestnya adjustable. Ini untuk santai, untuk jok penumpang ya. Bahkan ini untuk mengatur jok baris keduanya ya. Ini yang sebelah kanan atau kiri ini untuk memaju mundurkan lebih tepatnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke di bagian belakang jok penumpang depan terdapat seat pocket menggunakan model yang net ya. Ada bahan hard plastik, kemudian ada bahan fabric ya. Begitu juga yang sisi driver, ada seat pocket menggunakan model net, ada hard plastik dan bahan fabric. Kemudian di sini juga terdapat 2 buah USB slot yang biasa, tempat penyimpanan terbuka. Untuk lantainya tentunya rata ya. Lebih tepatnya nyaris rata. Dan di sini benar-benar rata ya. Ada sedikit tonjolan di bagian depan ya. Di sebelah kanan juga ada kisi AC. Untuk layout door trim sebelah kanan sama ya. Soft touch dengan real stitching, door handle-nya silver, ada tempat penyimpanan terbuka lengkap dengan ambient light, armrest-nya juga lapis kulit lengkap dengan real stitching, power window belum auto ya, ada pemanas jok 2 level, di bawah soft touch, ada speaker Bose lengkap dengan ambient light, di bagian door pocket ada cup holder dan tempat penyimpanan terbuka ya. Oke. Sekarang kita ke bagian jok penumpang depan. Untuk pengaturan jok penumpang depannya sama ya, 12 arah. Ini untuk mode santai atau untuk mengembalikan ke posisi semula ya. Tadi untuk aparnya ada di laci ya, di sini. Ada buku manualnya juga ya, tentunya. Untuk layout door trim penumpang depan, soft touch dengan real stitching. Armrestnya lapis kulit, lengkap dengan real stitching. Power window-nya auto. Ada door handle-nya silver. Kemudian ada tempat penyimpanan terbuka, ada ambient light-nya juga ya. Speakernya ada ambient light dan ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder ya di bagian door pocket.
Oke, sekarang kita ke bagian atas. Untuk pilar A, B, dan C menggunakan warna grey. Di sini ada Hyundai Smart Sense. Spionnya auto dimming. Sun visor di sisi penumpang. Ada vanity mirror lengkap dengan lampu manual ya, nyalakannya itu pun bohlam. Begitu juga dengan yang di sisi driver. Ada vanity mirror lengkap dengan lampu ya. Kemudian sekarang kita ke bagian konsol tengah. Untuk konsol tengah ini ada tombol untuk Bluelink dan SOS ya. Silver, kecuali SOS yang warna merah. Dilengkapi juga dengan lampu baca yang sudah LED. Bisa dinyalakan masing-masing sisi. Kapasitif ya tombolnya. Kemudian ada lampu. Ini lampu yang sebelah sini saja, ini lampu semuanya. Ini untuk lampu kalau ada pintu terbuka. Ini untuk Cree panoramic roof ya. Plafonnya fabric. Untuk plafonnya seperti ini ya. Menutupnya. Untuk moonroofnya ya. Jadi ini Cree-nya aja. Untuk hand gripnya sisi penumpang menggunakan model retract. Sisi driver tidak dapat ya. Oke. Sekarang kita menuju ke baris kedua. Untuk layout door trim baris kedua adalah soft touch lengkap dengan real stitching sampai bawah ya. Ada sunshade-nya juga untuk privasi. Manual ya. Door handle-nya silver. Ada tempat penyimpanan terbuka lengkap dengan ambient light. Armrest-nya lapis kulit lengkap dengan real stitching. Ada pemanas joknya juga ya, 2 level. Power window-nya tentunya belum auto. Di sini ada bahan sejenis hard plastik, warnanya grey. Di bawah hard plastik. Di sini bahannya soft touch. Ada speaker Bose lengkap dengan ambient light. Di door pocketnya ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Di sini ada seal plate-nya ya, Ioniq 5, lebih tepatnya scuff plate. Kemudian di pilar B-nya ini juga terdapat kisi AC. Untuk di bagian belakang jok driver ini juga terdapat seat pocket yang menggunakan model net ya. Ada hard plastiknya juga, bahan fabric. Begitu juga dengan sisi penumpang. Ada seat pocketnya ya, modelnya net. Ada bahan hard plastik dan bahan fabric ya. Kemudian juga terdapat 2 buah USB slot, tempat penyimpanan terbuka. Lantainya rata ya. Untuk door trim di sebelah kiri, layoutnya ada sunshade. Kemudian ada soft touch dengan real stitching. Door handle-nya silver. Ada tempat penyimpanan terbuka di bagian armrest. Tentunya ada ambient light-nya juga ya. Ada
lapis kulit lengkap dengan real stitching. Tentunya ada power window, ada pemanas jok baris kedua ya. Listnya warna grey, bahan di sini soft touch, ada speaker Bose lengkap dengan ambient light, door pocketnya ada tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Kemudian untuk hand grip di baris kedua menggunakan model retract. Di sini ada lampu LED ya. Untuk sisi kiri tidak ada gantungan baju, sisi kanan ada gantungan baju ya. Oke, sekarang kita akan mengulas jok baris keduanya. Untuk jok baris kedua ini sudah dilengkapi dengan Isofix, dilapis kulit. Tengahnya ini perforated ya. Untuk seatbeltnya, jok baris kedua ini menggunakan model 3 titik. Ada armrest, lengkap dengan cup holder. Headrest tiga-tiganya adjustable. Kemudian di bagian bawah juga terdapat untuk colokan listrik rumahan. Bisa 250 volt ya, 16 ampere seperti ini. Untuk bentuk stekernya seperti ini ya. Untuk jok baris kedua ini ada di sini ya pengaturannya, elektrik maju, yang manual ini untuk pengatur kerebahan serta melipat. Untuk kerebahannya paling rebah seperti ini. Jika dilipat seperti ini. Nyaris menghasilkan lantai yang rata. Untuk ruang bagasinya seperti ini. Di sini ada untuk top tethering-nya ya, untuk Isofix. Ada penempatan untuk dudukan parcel shelf. Di sini ada lampu yang masih bohlam. Ada 12 volt power outlet. Ada gantungan belanjaan juga. Nah, ini untuk V2L dicolok di sini ya. Penggunaannya. Jadi yang dicolok itu bagian yang ini untuk V2L-nya. Nanti dibuka dari sini ya. Untuk V2L-nya. Ketika dibuka seperti ini untuk colokannya ya, alias stekernya. Ada petunjuknya juga ya. Ini untuk portable chargingnya. Di bagian bawah terdapat tempat penyimpanan
Ini untuk kotak P3K-nya ya. Ada sejenis segitiga pengaman. Ini untuk tire repair kit ya. Jadi mobil ini tidak dilengkapi dengan ban serep ya. Kemudian untuk pintu bagasinya juga sudah dilengkapi dengan cover ya. Ini full ya, full black. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan informasi tambahan. Hyundai Ioniq 5 yang baru saja facelift di Korea sudah mendapatkan rear wiper ya. Oke, sekian ulasan saya mengenai Hyundai Ioniq 5 Long Range Signature Improvement Blueling. Terima kasih sudah menonton.